Kalau di buku Seth Godin itu, kalau nggak salah dia ngomong tentang sapi ungu. Bisnis pertama saya yang lumayan menghasilkan duit dengan modal 0 rupiah. Kalau di bisnis itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang memanfaatkan momen sebaik-baiknya. Saya tuh punya mimpi itu sederhana ya, keliling Indonesia, keliling dunia. Maksudnya kalau kita believe sama mimpi kita, walaupun tuh hanya cuma angan-angan, ternyata bisa loh. Karena perubahan itu bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan weekly itu berubah tuh. Perubahan itu. Halo, kali ini kita ngobrol sama narasumber yang keren nih, Ketua HIPMI Balikpapan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Balikpapan, Ketua Adam Dustin Bakti. Thank you waktunya mau meluangkan waktu di tempat kita. Sama-sama Aryo. Walaupun agak panas ya, mohon maaf. Ini suariris gitu. Karena kita masih grinding nih Ketua. Mudahan bisa banyak sharing karena hari ini kita bakal ngobrolin soal, saya pun juga penasaran dan pengen ngobrolnya itu lebih dalam soal bagaimana kita bisa ngebangun sebuah bisnis di ekonomi, in this economy kalau kata anak muda zaman sekarang gitu. Yang tidak menentu gitu gimana sih insight-nya gitu. Tapi sebelum kesana aku pengen kenal lebih dalam sih. Gimana sih kehidupan seorang Adam Dustin waktu masih muda gitu? Masih muda atau sedari kecil ya? Dari kecil mungkin ya kita bisa ngobrol di situ dulu. Sebelumnya saya mengucapin terima kasih ya buat Kaltim Live, Thank you. Rio dan teman-teman semua di sini. First impressionnya saya cukup bangga ya dan apresiasi banget. Ternyata anak-anak muda Balikpapan atau Kalimantan Timur bisa buat podcast yang insya Allah berkualitas dan akan terus bertumbuh ya. Amin. Thank you. Ya congrats lah buat kalian ya. Terima kasih gitu. Dan seperti janji aku tadi, insya Allah aku bakal share ceritaku ataupun bisa berbagi sharing insightful yang pertama kali ada di podcast ini. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, menarik nih. Gimana masa kecil Adam Dustin tuh gimana sih gitu? Iya, jadi kalau dulu ya, saya kecil itu bukan lahir dari keluarga yang kaya ataupun mapan. Karena saya tinggal pun di lantai yang beralaskan tanah. Oke. Gitu. Kalau kalian tahu Karangjati Gunung, itu saya sampai umur berapa gitu ya, masih kecil juga. After itu nggak lama saya pindah di perapatan atas, di namanya Kampung Tangga 1000. Oke. Jadi kalau sampai di atas itu harus lewatin kurang lebih 1000-an tangga. Iya. Nah, Kebetulan rumah saya sekarang itu. oh di situ? Iya, di perapatan rumah Di perapatan saya. ya? Iya. Yang kalau naik terus lagi dulu ada gereja ya? Iya, benar. Iya itu kan? Iya. Kalau nggak salah dulu itu pagar hijau itu Pagar kan? hijau, benar. Nah di situ tuh di bawahnya. Oke, ya lumayan sih itu padat Padat penduduk kan? banget ya. Itu dari umur berapa? Itu dari saya TK ya. Oke. Ah, Itu yang banyak orang nggak tahu mungkin ya. itu. Selain itu. Terus Betul. kemudian berarti tumbuh dan besar masa kecilnya di perapatan. Di perapatan, betul. SD-nya itu SD berapa saya lupa ya. Tapi itu jauh banget turun ke bawah. Jadi 002 kalau kali ya? mungkin 002 itu. Yang di bawah situ kan? Yang di bawah kalau kita lewat itu seberangnya jual ini nih. Sanggar Cempedak. Oke, ya Tahu dulu kan? ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya? Oh, sayang sekali ya. Nah, itu SD yang di situ. Oke. Jadi saya lahir di perapatan atas, lahirnya di Karangjati ya. Tapi pindah ke perapatan atas itu sama oma opa Oke. gitu, sama nenek kakek. Kenapa? Karena kebetulan orang tua saya sudah broken home gitu. Jadi saya kecil sebagian besar tumbuhnya itu sama nenek kakek gitu. Sedikit cerita waktu saya kecil ya kan. Jadi saya udah terbiasa tuh dari kecil kayak cuci baju sendiri, setrika baju, bahkan buat sarapan sendiri. Nah itu tuh udah daily life saya lah gitu. Berarti layak anak perapatan zaman itu kan tough banget ya. Di Betul. perapatan kan. Setidaknya ada satu manfaat yang saya dapat, betis rada bagus ya. Iya, Kaki rada oke lah ya. Iya. Karena tiap hari tuh naik turun tangga tuh.
Dan lingkungannya cukup keras kan Iya, saat iya, itu ya. iya. Sekarang sih udah better lah. Ya, terus SMP berarti di Nah, SMP alhamdulillah saya punya kehidupan yang lebih baik ya. ah, Saya SMP di KPS. oke. Bisa masuk KPS karena papa saya pindah dari hotel dulu kerjanya, Hotel Benda Kutai, Hmm, pindah ditarik di kitchen dulu Unokal sebelum Chevron oke. gitu. Iya, tahu. Di Unokal. Akhirnya saya bisa dapat sekolah di KPS. Oke. Nah, itu mungkin ada 1 bulan ya, saya culture shock tuh. Iya Saya pasti. culture shock karena perbedaan culture dari SD yang begitu Hmm, pindah ke SMP yang lumayan elit ya. Gitu. ya sangat elit sih karena dulu kayaknya yang bisa sekolah di situ cuman anak-anak orang tuanya yang kerja di migas. Betul. Mostly kan. Mostly. Entah itu di Chevron atau di Unokal, Total, Total Vico, gitu. Iya. itu. Saya dulu sempat mau dimasukin di Vico karena di Vico di KPS karena Ah. kakek saya Vico dulu. Oh gitu. Cuman karena udah pensiun jadi ya mending ambil negeri aja kali ya. Tapi di KPS gimana tuh culture shock yang dilihat dari anak perapatan? Jadi gini kok. Tapi kan waktu walaupun sekolahnya deket tuh. Oke, jadi saya di perapatan tuh sampai kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4. Oke. After itu saya pindah sekolah di Ring Road. Oke. Nah ini lagi, area yang menurut saya juga keras ya. Ya lumayan. Karena kan di zaman saya itu, kalau kalian dengar RSSS, Ya. itu tuh rumah sangat sederhana sekali. Iya. Nah lingkupnya di situ tuh, Oke. gitu. SD Dan 036 ya? Iya ya, Iya. SD 036 itu. Dulu tuh tanah liat juga tuh Iya. SD-nya. Sekarang saya ke sana udah semen sih, Iya. lapangannya udah oke. Gitu. Tuh juga keras ya di situ tuh SD-nya. Dan kalau nggak ganti baju, maksudnya baju itu nggak dicuci tiap hari, itu udah biasa Oke. di sana itu. Jadi mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Karena dulu Balikpapan kan air juga lumayan sulit ya. Iya. Gitu. Itu udah biasa. Jadi kalau aroma-aroma terapi yang lumayan buat semangat ya, itu saya SD itu udah biasa lah menciumnya. Bahkan teman-teman sekelas saya yang belum naik 3-4 kali naik kelas itu Iya. udah biasa juga tuh. Iya. Gitu. Iya, karena sebagai konteks RSS itu kan pindahan dari kebakaran Kelandasan ya. Iya. Kalau nggak salah yang saya tahu. Karena saya juga pernah tinggal di situ, Ketua. Oh, kita ini janjian berjodoh ya. Kayaknya. Secara sejarah Di ya. multiverse yang lain kayaknya kita pernah bertemu. Iya. Aku pernah tinggal di situ dari kelas 2 SD sampai SMP. Oke. Ya ngontrak lah ya orang tua pada saat itu. Jadi jangan-jangan ya. Aku dibeli bis. Oh, dibeli Beli bis bis. satu aku. Oke. Beli bis ya. Karena keluarga aku cukup banyak daerah situ. Sampai sekarang berarti ya. Sampai sekarang masih. Kalau sekarang kan udah oke ya. Udah bagus banget. Udah mahal sekarang rumah di sana. Oh berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Keluarga gitu. punya tanah lebih di sana ya. Iya. Nah, jadi ya anak kecil pada umumnya lah ya. Ha-ha. Bermain dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian masuk SMP. Nah, ini udah kenal berbagai aktivitas karena aku lihat juga kayaknya dulu main basket ya. Betul. Nah, itu dimulai dari Dari SMP tuh. oke. Jadi ada fun fact sedikit nih. Nah, Jadi SD kita yang 036 yang di Ring Road itu, kalau nggak salah 036 ya. kalau nggak salah tinggal 36. Di Ring Road itu lawan KPS. Oke. Ini waktu SD ya. Oke. Lawan KPS. Dan kata coach kita, pelatih kita, waktu SD itu, wah ini lawan berat. Karena pelatih mereka dan mereka latihannya di Total. Oke, benar. Kan Total di zaman itu bagus, dia punya klub ya, Iya. klub bolanya. Fun fact-nya, belum 15 menit main, tabangan kaki dengan salah satu pemain KPS, patah kakinya. Anak KPS itu? Iya. Oke. Akhirnya kita bantai lah kan. Jadi anak KPS sudah takut duluan. Oke. Waktu itu, waktu SD. Iya. Dan waktu saya pindah dari SD kampung ini ke sekolah elit KPS itu SMP-nya. Nah ternyata cerita itu masih tersiar. Karena KPS itu kan dari TK, SD sampai dengan SMP. Iya. Jadi anak-anak SD-nya naik juga tuh ke SMP KPS. Gitu. Jadi mereka bilang, oh
berarti kamu yang dulu lawan kita yang matahin kaki itu ya, gitu. Oke. Nah dari situ mereka ajaklah ke klub bola. Oke. Jadi awal karir saya tuh di KPS jadi tim bola KPS, Oh, gitu. gitu. Jadi awalnya main bola dulu malah ya. Main bola, gitu. Terus saya punya sahabat tuh. Saya punya sahabat bilang gini, kamu kalau di bola penontonnya sepi, Ya. baru nggak ada juga cewek yang nontonin gitu. Kalau di basket beda. Nah sahabat saya ini di basket, gitu. Kalau di basket rame yang nontonin. Iya. Dan ada basket ceweknya. Emang kalau bola nggak ada, bola cewek itu nggak ada. Betul. Nah, itu. Betul. Akhirnya saya pindahlah basket. Di waktu itu juga saya pindah cabur basket. Ya alhamdulillah langsung masuk tim. Oke. Dan Gitu. ya, kuat kan basket KPS tuh cukup kuat lah. Iya alhamdulillah. Persaingannya dengan SMP 1 paling, SMP waktu 12 gitu kan ya. Karena biasanya kalau angkatan saya itu finalnya pasti lawan KPS. Oh gitu. Lawan Dodi tuh, Dodi ya anak-anak ya, Dondon teman saya satu SMA juga. Karena Rio anak basket juga ya. Ya dari SMP aku. Oke. Dari SMP di SMP 1 dulu. Jadi ya lumayan, biasanya lawannya pasti KPS tuh biasanya final. Atau SMP 12 tuh paling zaman itu. Nah, berapa tahun itu karir basketnya? Di SMP ya almost 2,5 tahun lah ya. Sampai SMA lanjut ya? Lanjut SMA, lanjut sampai kuliah sih. Oke, berarti cukup serius ya? Cukup serius emang. Sampai sekarang masih main. Habis ini kan juga katanya mau Iya ngelatih main basket benar-benar. juga. Nah, terus setidaknya pengalaman masa kecil itu ngebangun karakter Adam Dustin yang sekarang gak sih? Saya tuh selalu percaya ya kalau apa yang kita lakukan sedari kita kecil itu yang menjadikan karakter kita saat ini. Dan dari kecil ada satu hal yang saya pelajari dan saya terus pakai sampai sekarang, yaitu saya anaknya nggak suka ngeluh Oke. gitu. Jadi dari kecil saya disuruh apa aja sama orang tua atau siapapun gitu ya, yang lebih tua dari saya, itu pasti saya lakukan yang terbaik aja. Kayak waktu kecil ya jarang-jarang juga kali cowok cuci baju gitu ya, setrika baju. Terus juga bersih-bersih rumah, siapin sarapan kayak gitu. Itu saya lakukan sedari saya kecil. Dan saya percaya mungkin hal-hal kecil yang saya lakukan waktu saya kecil itu yang membuat karakter independen, bertanggung jawab akan hidup saya sendiri sampai dengan sekarang. Oke, benar. Gitu. Benar. Karena ya faktor bukan hanya lingkungan ya, pengalaman ya pasti kan tidak ada yang menginginkan perpisahan lah ya di keluarga gitu kan. Siapa yang pengen gitu, tapi mungkin karena faktor kondisi juga jadi harus kuat kan Iya betul. gitu. Nah, aku ingin segue sedikit sih supaya aku nggak mau larut ke dalam pembahasan yang haru gitu. Iya. Udah punya ini nggak sih, karena kondisi tadi pengalaman berjualan atau apa namanya berbisnis gitu kecil-kecilan? Oke. Jadi Ada hal yang menarik nggak? waktu kecil banget ya, atau aku ingat banget tuh waktu kecil banget yang waktu masih SD-nya di Perapatan. Itu kalau jajan kan ada kantin di dalam SD gitu kan. Terus kalau di luar tetap banyak yang jualan. Iya, benar. Salome dan kawan-kawan gitu kan. Betul. Kalau di kantin kan kita nggak nemuin Salome Iya. gitu. Jadi saya itu nggak tahu ya, mungkin itu insting atau feeling, saya juga nggak paham tuh waktu kecil. Saya tuh udah berpikir, atau saya nggak, uang jajannya kecil kali ya. Jadi saya udah berpikir, kalau kalian mau nitip nih Salome atau apa saya bawa dari luar ke dalam gitu, bisa gitu. Caranya ya tinggal beliin aja lagi. Iya. Jadi kalau mereka beli satu, beli dua lah, saya dapat nih gitu. Iya benar. Jadi menjual jasa. Menjual jasa, betul. Jadi kayak kurir jajan ya dari luar sekolah gitu. Jadi kalau datang pagi, saya lebih pagi. Oke. Biar bisa beli dulu tuh. Oke. Gitu. Nitipin jajanan teman-teman. Nitip jajanan teman-teman gitu. Karena kan kalau SD kalau nggak salah kita jam 9 tuh udah
istirahat dulu Iya, gitu ya. iya, Nanti jam 12 lagi kalau nggak salah gitu ya. benar sih. Jadi memang apa namanya instingnya udah jalan pada saat dulu kali ya, Iya, iya mungkin ya secara insting. tidak langsung gitu. Karena ini kan kekurangan ekonomi mungkin ya. Iya, banyak kan sih kayak gitu ya. Aku juga. Akhirnya kan saya pengen tapi nggak bisa. Akhirnya berpikir gitu ya. Oh jadi dapat ide gitu. Oke. Tapi ada satu cerita yang buat saya lumayan kaya di momen saya SMP tuh. Oke. Jadi saya punya teman basket dari Bandung. Mm-mm. Dia bawa di zaman itu ya. Dia bawa Oke. DVD player. Ah. Itu bisa dibuat jadi MP3 yang nyimpan ratusan musik. Oh ya. Iya ya. Dan di Balikpapan itu sangat jarang tuh MP3 Belum itu tuh. banyak. Belum banyak. Ya, pada saat itu. Bayangin tuh kamu satu DVD itu di zaman itu aku sudah bisa jual 50.000. Oh iya ya. Iya ya. Aku SMP tuh ya udah bisa jual 50.000. Nah aku bagi hasil 25.000 ke yang punya temanku. Oke. Aku setengahnya gitu. Berarti nge-burning CD gitu-gitu. Oh ngeberding. Jadi mereka teman-temanku itu bakal ngepilih tuh. Ah. Milih mau musik apa aja, lagu apa aja gitu ya. Album apa aja. Iya. 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 Nah nanti listing itu aku kasih ke temanku Iya. gitu yang dari Bandung. Iya. Nah after itu nanti dia tinggal dia bawa tuh. Ke Balikpapan. Enggak, dia udah di sini kebetulan. Oh dia di sini. Oh ya relate banget ya. Saya juga dulu kayak gitu tuh kalau zaman itu tuh nyari lagu memang seperti itu kan. Betul. Tanya siapa yang punya database beberapa lagu-lagu itu di komputernya kita burning di CD atau di DVD kan. Di DVD. Bener. Dan di zamanku itu masih jarang ya yang bisa banyak kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah dulu zamannya di Stara ya. Iya, Pak. Mereka yang ori itu kan cuma per album begitu kan. Iya. Nah sedangkan ini dia bisa burning hampir ratusan lagu. Kompilasi MP3 gitu kan. Kompilasi MP3. Mm-mm. Nah itu aku bisa jualan tuh 50.000 per DVD di zaman itu. Lagu-lagu apa aja tuh? Macam-macam ya. Macam-macam ya. Macam-macam banget itu. Karena kan zaman itu rata-rata kalau mau nyari lagu-lagu band alternatif tuh biasanya dari situ tuh. Iya, itu tuh. Yang Macam-macam tuh. Karena aku nggak paham ya. Aku nggak paham. Jadi teman-teman listing aja gitu di kertas mereka tulis. Habis itu aku bawa pulang sekolah kasih temanku tuh. Oke. Karena handphone belum punya juga kan. Bener. Handphone juga belum punya. Jadi bawa janjian di lapangan basket. Oke. Dia lebih senior gitu ya. Mungkin dia udah kuliah tuh. Teman itu. Oh, Ketemunya di lapangan basket. klub. Bukan. Teman basket biasa sih. Oh iya. Teman basket biasa. Nah, itu tuh lumayan kaya itu di situ tuh. Bisa dapat berapa pada saat itu? Lumayan ya buat jajan berarti. 25.000 sih banyak zaman itu. Gede sih menurutku ya di zaman Iya. itu. BBM masih 4.000 atau 3.000. Iya bener. Jadi gede itu. Lumayan itu aku lumayan ngerasa kaya sih di momen itu bisa jualan itu. Sampai akhirnya masuk dengan sendirinya ya. Heeh. Ya udah stop deh bisnis itu. Oke. Nah terus SMA dan kuliah di mana? SMA alhamdulillah di SMA 1. Oke. Kuliah di Brawijaya, Oke. Malang. Ambil apa kuliahnya? Akuntansi. Oh malah akuntansi ya. Iya, jadi kalau kuliah ini ada cerita lucu juga tuh. Heeh. Saya tuh nggak paham jurusannya apa. Mm-mm. Karena waktu mau kuliah itu dapet apa tuh ya istilahnya yang langsung masuk gitu. SNMPTN ya? SNMPTN itu tes atau langsung masuk ya? Ada tesnya juga, ada yang langsung masuk juga ada tuh kayak yang lewat jalur rapot kan kalau nggak salah. Nah saya jalur rapot sama jalur prestasi. Oke. Kan basket banyak banget tuh. Oh iya benar. Banyak banget. Ya alhamdulillah banyak lumayan berprestasi. Tunggu dulu. Akhirnya Aku berarti basketnya dulu ke Jurda. ke Jurda, ke Jurnas. Jurnas, iya. Wah, lo jago berarti. Itu ya alhamdulillah lah. Jadi bisa kolek gitu kan. Iya. Jadi yang ngurus salah satu guru di SMA 1 Oke. gitu. Alhamdulillah keterima di UGM Brawijaya sama apa gitu satu lupa. Pilihan tinggal 2 nih. Tapi tentu kalau UGM jauh lebih mahal. Iya. Sedangkan Brawijaya itu saya masuk kalau nggak salah 3 juta. Itu sama SPP 1 semester pertama. Iya. Semester pertama pun SPP-nya itu 600.000.
Iya, Jadi 100.000 per month. iya, 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 iya. Nah, itu tuh murah banget kan. Murah banget tuh, murah. Murah banget, dan aku tanya tuh gurunya, saya masuk kuliah apa ya Bu ya bagusnya? Kamu bagus akuntansi aja Dam, gitu bilang gitu. Oke, Oh ya sudah, saya ikut karena kebetulan di Brawijaya akreditasi akuntansi itu grade A plus katanya Grade A plus, gitu. oke. Oh jadi ya udah saya ikut aja. Hmm, Tapi begitu kuliah ya lumayan juga sih. hmm. Bukan nyesal sih, cuman kayak lumayan effort juga kuliahnya akhirnya. Karena dari IPA ya, dari Oh, IPA. dari IPS. Dari IPS. Ah. Cuman agak susah ya, akunting itu susah kan. Jadi kalau di kampus dulu perbedaan lewat kelas akuntansi sama kelas manajemen, kan sama-sama ekonomi tuh. Hmm. Kalau lewat kelas manajemen penuh canda dan tawa. Suara-suara di dalam tuh. Iya. Tapi kalau lewat depan kelas akuntansi cuma suara kalkulator. Ketek gitu. Kita kan bisa bayangin nih anak basket disuruh jadi akuntan ya kan. Nah, itu tuh. Iya, berkutat dengan angka semasa Berkutat kuliah. dengan angka. Tapi ilmunya akhirnya kepake banget sekarang kan. Alhamdulillah kepake. Iyalah. Nah, itu yang makanya balik lagi ke tadi, saya selalu percaya ya ternyata apa yang kayak Steve Jobs bilang, kayak kalau kita mau ngumpulin connect the dot, itu kita harus looking The bigger backward, picture. Oh, bukan backward. forward Oke, benar. gitu. Kita harus lihat ke belakang, Benar. bukan ke depan gitu. Benar. Ya menarik. Berarti perjalanannya luar biasa juga sih menurutku, dan ya mungkin hari ini people gitu ya, orang Balikpapan terutama ngelihat Adam Dasin ya sukses gitu. Dan ya itu patut disyukuri dan diamini juga gitu kan. Tapi kan perjalanan di belakangnya itu mostly banyak yang nggak tahu gitu. Iya. Even aku hari ini kan, that's why kenapa aku pengen banget ngobrol dengan Adam Dustin gitu, seorang Adam gitu. Nah lalu lulus kuliah tahun berapa tuh? Nah, ini lagi nih. Gimana? Gimana nih? Ini kayak podcast ini banyak cerita-cerita yang buat sisi Adam di sisi yang lain ya. Boleh. Jadi ini salah satu contoh yang nggak baik sebenarnya. Oke. Contoh yang nggak baik karena saya kuliah itu 7 tahun, 2 bulan mau DO baru lulus. Nah itu tuh. Ya ini kurang baik sih ini. Nggak apa-apa, itu namanya memaksimalkan waktu. Tapi ini juga bisa jadi good news Iya. buat teman-teman yang malas ngerjain skripsi. Karena itu momen terbaik ngerjain skripsi. Betul. Kita nggak musingin lagi nyari-nyari dosen karena dosen yang nyariin kita. Benar. Jadi waktu itu saya ditawarin 2. Pertama, mau diselesaikan dengan cepat skripsinya atau pindah kampus, mau dibuatin surat tuh. Iya. Itu biar akreditasi kampus kan nggak turun. Iya benar. Ya, karena ada yang failed atau gagal di kuliahnya gitu. Akhirnya saya pilihan pertama. Oke. Gitu. Oh itu hampir tiap hari itu dicecer terus tuh Kalau dosen. sama dosen, disuruh cepet. Nah, Benar. akhirnya dapatlah itu percepatan itu dan alhamdulillah lulus juga dengan B. Nilai B itu ya lumayan lah menurut Ya saya. lumayan lah. Ah, Brawijaya mah bagus gitu kan. Susah karena kan dapat nilai tinggi di Brawijaya seingat saya. ya adalah beberapa dosen-dosen killer lah ya. Ya kan teman-teman, kalau banyak teman-teman saya yang di Brawijaya juga gitu. Hmm. Dan cerita ya susah dapat nilai bagus di sana. Dan alhamdulillah ya saya lulus tuh IPK hampir 3,4 lah ya. Wah bagus lah. Jadi kenapa lulusnya telat gitu? Karena nggak mau pulang di momen itu. Iya. Malang. Di Malang sudah punya usaha, Oke, living cost murah, betul. terus juga secara cuaca enak ya di sana, gitu. Pertemanannya enak. Pertemanan di sana juga udah nyaman, gitu. Jadi udah di comfort zone ya. Iya. Itu ya reason kenapa saya nggak mau ngerjain skripsi, gitu. Biar ada alasan nggak pulang, gitu. Iya. Benar. Nah itu tadi usaha apa? Kuliah. Oke. Ini karena tadi Rio sampaikan ya kita bahas tentang bisnis dan ekonomi. Mudah-mudahan sharing ini juga bisa meaningful buat teman-teman yang ingin jadi pengusaha ya. Jadi saya mau sampaikan di momen ini kalau jadi pengusaha itu jangan berpikir pertama kali masalah permodalan. Benar. Karena saya mulai usaha itu dengan modal 0 rupiah. Oke. Gitu. Jadi kayak karena
naluri aja, kembali lagi ya, ke naluri, ke insting saya ingin jadi pengusaha. Tapi kalau mau ditarik ke belakang dikit nih, kenapa sih Mas Adam mau jadi pengusaha gitu ya misalkan? Itu tuh sebenarnya hal yang sederhana. Itu hanya karena waktu saya SMA itu sebelum DBL tuh ada Heksos namanya. Ya, benar. Semansa mau berangkat, terus tentunya kan butuh biaya Ya, gitu. Akhirnya dibukalah open donasi buat para pemain dan orang tua pemain atau siapapun. ya. Yang paling banyak kasih donasi itu rata-rata background orang tuanya pengusaha. Benar. Gitu. Dari situ tuh saya nggak paham tuh entrepreneur, pengusaha tuh belum lah. Karena kerjaannya cuma belajar main basket. Iya. Gitu. Nah dari situ saya kepikir, oh keren ya kalau jadi pengusaha itu banyak duit dan bisa banyak bantu orang gitu. Iya. Itu saya saya SMA. Nah, waktu kuliah, nah baru tuh mulai ngulik tuh apa sih pengusaha ini. Kebetulan kan karena di ekonomi juga, Iya. kuliah di akuntansi. Benar. Gitu. Akhirnya segala hal saya coba macam-macam gitu. Sampai dengan saya mutusin itu buka IO kecil-kecilan. Itu kalau Rio tahu ya, mungkin sampai sekarang masih ada ya di mall-mall gitu. Kalau kegiatan mewarnai anak-anak, Oke, iya masih. coloring, terus ada fashion show-nya. Nah itu tuh pertama kali saya buat tuh. Iya. Itu tuh kan nol budget tuh. Benar. Nol budget, uangnya dapat dari pendaftaran dari orang tua tuh. Iya. Bahkan dikasih tempat tuh sama mall. Iya, karena aktivasi kan buat Aktivasi, bahkan mall tuh bisa support semisal kayak pialanya, sertifikatnya, gitu tuh. Itu tuh bisnis pertama saya yang lumayan menghasilkan duit menurut saya. Iya. Dengan modal 0 rupiah tuh. Oke. Jadi di situ ya karir pengusaha seorang Adam dimulai gitu ya secara Iya, tidak langsung, iya, secara betul. serius dan profesional. Betul. Oke, menarik. Nyaman nggak? Pasti nyaman dong ya. Ini nyaman jadi pengusaha gitu. Bukan, maksudnya nyaman memulai karir itu gitu, dan ya karena sudah mulai usaha terus kemudian kuliahnya jadinya ya molor gitu ya dikit ya gitu. Pasti kan cuan ya pada saat itu ya. Iya betul. Sendirian atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Oke. Nah, kalau bisnis jasa kayak kalian gini nggak bisa kita sendiri. Benar. Kita harus kerja tim kan. Betul. Gitu. Betul. Nah itu berarti titik balik, titik awal ya, titik awal perjalanan sebagai pengusaha gitu. Pernah ini nggak kerja di kantoran? Ah ini juga nih fun fact-nya. Sampai sekarang saya nggak pernah kerja kantoran. Oke. Gitu. Oke, jadi memang dari awal pengusaha sampai pulang ke Balikpapan pengusaha gitu ya. Iya betul. Oke, lalu selesai 2006, 2012 berarti selesai. 2013 selesai Iya kuliah. sekitar itu. Sekitar itu. Langsung pulang ke 13. Balikpapan kah atau stay dulu di Malang? Ada beberapa kerjaan di Malang saya selesaikan. Itu saya udah lumayan lah kerjaannya. Bahkan saya udah bisa ngasilin tuh hampir ratusan juta tuh. Wow. Waktu di Malang. Dan saya juga udah buka berapa franchise. Oke. Kalau teman-teman ke Malang ada namanya Coklat Klasik. Oke. Nah itu berapa franchise saya beli. Oke. Nah, gitu. Bermodalkan tadi dari hasil keuntungan IO itu. IO yang dari kecil itu. Iya. Lama-lama berkembang dipercaya sana sini gitu ya. Sampai dengan pemerintah kota maupun kabupaten Malang waktu itu. Wow. Gitu. Luar biasa. Jadi anak-anak kuliah yang akhirnya sukses gitu ya di kota Alhamdulillah Malang. gitu. Karena punya nama besar juga gitu. Nah lalu pulang ke Balikpapan, apa yang memantik pulang ke Balikpapan? Sudah enak? Disuruh orang tua. Kenapa? Karena kata orang tua begini, nanti papa pensiun kayak gitu kan. Terus di Balikpapan ini juga ada keluargamu yang perlu diperhatikan gitu kan. Terus udah waktunya juga pulang. Ya namanya semua orang tua lah. Inginnya kan jauh-jauh anaknya kuliah. Harus pulang juga ke kotanya. Betul. Nah, ya udah akhirnya saya pulang tuh. Saya pulang betul-betul dari nol lagi. Oke. Dan Rio tahu bisnis pertamaku apa? Apa tuh? Jualan jus dong. Oh iya.
Di mana itu? Namanya Jus Sehat itu. Oke. Namanya Jus Sehat. Kalau lihat IG ku itu Di itu bakal bawah-bawah kelihatan tuh. Di bawah-bawah itu ya? Di bawah-bawah itu ada Jus Sehat tuh, ada rombongnya. Jadi waktu pulang bingung mau ngapain. Bingung mau ngapain. Akhirnya kebetulan saya suka baca ya dari dulu. Suka baca. Akhirnya baca-baca tuh di Gramedia, di BC. Oke. Gitu. Dan hebatnya Gramedia BC itu sampai sekarang masih ada loh ya. Legend itu. Legend itu. Nah itu ketemulah buku Jus Sehat namanya. Oke. Nah, ketemu Jus Sehat, di situ tuh membahas permodalan. Oke. Modal itu sangat kecil, Heeh. terus ada diferensiasinya. Kalau di buku Seth Godin itu, kalau nggak salah dia ngomong tentang sapi ungu, purple cow. Jadi kayak seni marketing di mana berbeda itu keharusan. Oke. Nah, di buku itu juga ngomong begitu. Oke. Jus kalau jual jus biasa itu udah banyak. Oke. Tapi di sini ngomong jus sehat. Nah, jadi di situ tuh kayak ada anti kolesterol, Oke. jantung sehat, Ya. gitu, darah tinggi dan sebagainya. Saya tertarik tuh. Ya udah belajar di buku itu doang. Ini Blue Ocean berarti pada saat itu kan? Dari buku itu doang. Itu bahkan buku itu murah banget, 15.000 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Akhirnya saya coba-coba di rumah, kan ada aja lah kalau alat blender ya di rumah. Ke pasar gitu ya, saya cari-cari gitu bahannya, Ya. gitu, suruh orang rumah Nyobain. akhirnya buka Ya. di depan Hypermart. Hypermart BC. BC. Samping. Oke. Betul. Kenapa harus di BC? Karena saya percaya, karena saya dapat ilhamnya di BC juga, nih saya harus buka nih usaha di sini gitu. Iya. Alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan itu udah lumayan. Oke. Bahkan klien-klien saya itu orang-orang tua, ternyata khasiat ya. Oke. Gitu tuh. Dari diferensiasi malah orang believe gitu dengan produknya gitu kan? Iya. Oke. Saya nggak nyangka juga tuh. Did you think, do you luck? Nah. Ada itunya nggak? Saya selalu percaya tuh kalau di bisnis itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang memanfaatkan momen sebaik-baiknya. Benar. Gitu. Mungkin di waktu itu karena berbeda dari yang lain, Ya. nah, jadi pasar melihatnya kan sesuatu yang baru, fresh, dan juga mungkin dirasa ada manfaatnya. Nah, akhirnya tuh orang-orang tuh suka ke tempat saya itu kayak misal mereka habis makan kepiting gitu, Oke. daripada mereka minum obat, Ya. ya, kayak sekarang tuh misalnya Benakol gitu ya, daripada obat, mereka mampir tuh Ya. ke tempat saya tuh minum jus. Ih, itu rasanya seneng sih. Iya. Ternyata produknya bermanfaat juga, padahal saya juga nggak ngerasa, kan masih muda. Iya. Nggak juga kita darah tinggi, nggak juga kita kolesterol, jadi maksudnya kita nggak ngerasa ya. Bener. Gitu. Benar. Oke, menarik. Habis jus kemudian ini Lexa itu kapan? Oke. Atau udah ini dulu nggak? Karena saya pernah dengar sempatnya ngerjain apa namanya PRB ya, Pekan Raya Balikpapan ya. Iya itu. Itu dulu atau Lexa dulu? Timeline-nya? Lexa dulu. Oke, jadi gimana itu? Jadi jus dulu, after itu saya tuh punya mimpi itu sederhana ya. Mimpi saya itu pertama keliling Indonesia, keliling dunia. Karena saya suka banget adventuring ya. Oke. Saya ingin melihat Interesting. dunia lah gitu, secara langsung. Iya. Offline, Iya. bukan online ya. Kalau sekarang kan bisa lihat dengan online. Bukan di layar Windows kita zaman dulu ya. Iya. Itu tuh mimpi saya tuh yang pertama. Yang kedua tentunya bisa bermanfaat, kaya raya gitu ya, di usia yang relatif muda. Dan terakhir waktu meninggal banyak orang yang mendoakan. Amin. Nah, itu sih Amin. mimpi sederhananya. Jadi untuk mewujudkan mimpi yang pertama tadi, saya diskusilah sama temen di Malang. Oke. Bisnis apa ya? Sudah mulai bosan nih di Balikpapan jualan jus gitu kan. Bisnis apaan ya yang bisa buat keluar dari Balikpapan, bisa keliling-keliling nih gitu. Akhirnya teman bilang nih, bisnis foto video. Oke. Corporate maupun personal. Personal nih wedding, pre-wedding kayak gitu.
Akhirnya saya bukalah Lexa Pierce namanya. Oke. Itu di Balikpapan Baru. Dan alhamdulillah waktu saya buka itu jadi studio foto wedding nomor 1 Oke. di kota ini. Pre-wedding tuh kalau ke Bali hampir tiap bulan. Oke. Bahkan kita pernah sampai Dubai Oke. pre-wedding ya. Jadi maksudnya kalau kita believe sama mimpi kita, Ya. walaupun tuh hanya cuma angan-angan, ternyata bisa loh. Ya, ya. Afirmatif kan, afirmatif positif ya. Iya, ternyata bisa loh. Berhentinya waktu COVID. Hmm. Nah, waktu COVID divisi itu berhenti. Oke. Jadi Lexa Pierce dulu, terus PRB itu saya diajak teman namanya si Ken, anak HIPMI juga sekum. Dan bantuin ya di PRB karena dia tahu dulu waktu kuliah ngerjain event gitu. Oh ya udah bantuin. Begitu saya bantuin, ya akhirnya saya langsung jadi kepala program tuh Ya. buat acara di rangkaian PRB itu. Terus berlanjut lah gitu. Oke. Sampai dengan sekarang. Jadi waktu Lexa Pierce divisi foto video jalan, divisi event juga jalan gitu. Berhentinya yang foto video waktu COVID. Oke. Nah, makanya ngelihat kalian ini seneng ya. Seneng dan sangat memahami ya. Iya, iya, iya. Apalagi kamera Pentax ini kan salah satu idola. Kamera idola dari dulu sampai sekarang. Berarti pernah belajar dulu fotonya sama rekanan teman-teman fotografer atau foto juga sendiri dulu di awal? Iya. Foto sendiri. Jadi dulu saya nggak ngerti foto video itu. Jadi belajar fotografi juga. Jadi hanya bermodal mimpi itu langsung eksekusi. Wow. Saya langsung ngajakin teman yang ngasih ide, kebetulan dia fotografer. Ayo ke Balikpapan yuk kita buat. Udah, langsung jalan. Oke. Gitu. Belajar gitu fotografi dan videografi. Oke. Learning by doing aja. Iya. Gitu, learning by doing. Iya. Terus saya juga begitu Lexa makin naik, saya kurs tuh keluar. Gitu. Lalu Lexa Pierce ya walaupun 2019 mungkin karena faktor COVID kali ya. Juga agak susah kan pada saat itu. Saya juga banyak dengar cerita sama teman fotografi yang nggak ada event, nggak ada weddingan, mau ngapain gitu kan. Lalu Lexa Event ya sekarang namanya, itu dimulai kapan? Sebenarnya kalau dimulai dari kapan yang dari waktu Lexa Pierce itu juga. Oke. Gitu ya. Tapi project pertama yang jadi turning point-nya itu apa? Salah satunya itu PRB itu 2014. Oke. Along the way kan sekarang akhirnya Adam kan juga ya apalagi IKN ya. Wow, namanya dan mukanya ada di setiap kegiatan groundbreaking pemerintahan gitu. Iya. To be honest aku jujur bangga gitu karena ngerasa oh pengusaha Balikpapan itu akhirnya bisa loh capai di titik itu. Karena kan itu pada saat itu momennya aku lagi di Jakarta. Oke. Dan to be honest susah ketemu teman-teman sesama Balikpapan ataupun Kaltim yang ada di level itu loh. Aku 2019 sempat bertugas di Istana Negara gitu dan ya discuss tentang gimana menarasikan Kaltim itu tuh baru naik ketika Pak Jokowi menentukan ya ibu kota ada di Kaltim gitu. Ibu kota Nusantara itu di Kaltim gitu. Lalu tuh bergeser tuh switch narasi tentang Kaltim dan lain-lain gitu. Dan akhirnya ada pelaku di industri ekonominya gitu ya yang langsung ada di ring satu tuh to be honest aku tuh bangga juga ngeliat itu. Nah, turning point bisa sampai ke sana itu gimana? Bisa diceritakan nggak? Iya, bangganya itu terima kasih ya. Tapi honestly itu saya biasa aja sih. Saya biasa aja jalaninnya. Dan kalau turning point-nya itu dari peresmian tol Balikpapan Samarinda. 2019, 18 Iya. ya antara tahun itu. Antara tahun itu. Iya. Jadi singkat cerita IO dari Jakarta yang biasa menangani peresmian atau agenda kepresidenan berhalangan, nggak bisa. Oke. Hamin 7 hari kalau nggak salah. Oke. Akhirnya mereka ini dari Kementerian PUPR dan providernya itu dari BUMN Karya, itu Jasa Marga, itu nyari lah IO lokal. Ya. IO lokal. Nyari IO lokal sampai dengan driver mobil mereka. Kan pakai travel juga tuh. Ya. Itu merekomendasi nama saya. Oke. Nah, akhirnya mereka penasaran tuh.
Kita penasaran. Akhirnya dipanggil lah. Saya ke kantor Jasa Marga kalau nggak salah KM 38 ya, kilo 38. Oke. Ada kan kantornya. Ya, ya, ya. Saya dipanggil di sana tuh. Saya dipanggil, di interview hampir 2 jam. Hmm. Di interview bolak-balik sampai di poin di mana saya bilang gini, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya belum bisa bantu banyak hal, tapi apa yang saya bisa bantu sebisa mungkin saya bantu. Oke. Kalau nggak pakai jasa saya juga nggak apa-apa. Iya. Itu udah 2 jam, hampir 2 jam tuh di Udah lelah interview. juga kan. Sampai itu direksinya lewat online tuh Heeh. kasih pertanyaan. Karena kan acara kenegaraan. Iya. Dan ini IO lokal yang belum terverifikasi gitu kan. Iya. Nah, ya wajar lah. Akhirnya pimpinan rapat saat itu bilang ke saya tuh, yaudah Mas Adam tolong keluar sebentar 10 menit atau 15 menit kami panggil kembali. Nggak nyampe 5 menit dipanggil lagi. Masuk. Akhirnya disampaikan, Mas Adam kita pakai jasanya Mas Adam, pakai jasanya Alexa, tapi kita akan support 100%. Oke. Jadi kita jalan bareng. Oke. Akhirnya jalan tuh. Ya. Itu kalau saya ingat-ingat ya, sehari itu mungkin 3 kali minum Paramek ya. Selama berapa hari itu sampai hari pelaksanaan gitu. Karena saya nggak punya pengalaman complicated itu ya, Ya, paham. sekompleks itu. Iya. Terus koordinasi juga Betul. sebanyak dan seribet itu. Iya. Jadi contoh nih, sama istana saya harus koordinasi sama pas pampres, Betul. sama protokol, sama biro media, Betul. biro kesehatan dan lainnya. Iya. Lokal tentu Forkopimda Kaltim dan Iya. Forkopimda Kota Balikpapan dan beberapa kementerian. Iya. 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 Itu jadi kayak handphone itu tiap detik mungkin berdering ya. Iya. 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 Tiap detik itu pasti ada yang ngechat, ada yang minta koordinasi dan ini. Saya belum paham polanya bagaimana. Oke. Gitu. Jadi semua itu under koordinasiku. Gitu. Luar biasa. Ya itu lumayan meledak sih. Iya, pastilah, Lumayan pastilah. meledak tuh otak ya. Terus akhirnya sampai di momen saya ngerasa waktu pelaksanaan acara presiden datang. Itu deg-degan banget tuh. Takut banget kalau soundnya mati, benderanya jatuh, Iya. 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 layarnya nggak nyala, kayak gitu-gitu. Iya. Iya. Saya takut banget. Alhamdulillah di momen itu sampai pencet sirine nggak ada halangan. Oke. Sampai dengan Pak Presiden salaman-salaman. Itu kalau bisa saya nangis tuh. Tapi kan baik teman-teman kan. Jadi saya tahan tuh ya. Saking saya lumayan terharu. Ternyata bisa juga ya. Gitu. Ternyata bisa juga yang ngelewatin ini. Hampir tiap hari kena marah itu Rio. Oke. Sama banyak pihak. Iya. Karena kurang ini kurang itu. Kayak gitu. Pastilah karena itu momen besar sekali. Betul. Tol pertama di Kaltim, di Kalimantan bahkan. Betul. Momennya IKN pula pada saat itu kan deg-degan tuh momen itu tuh. Dan itu semua pihak datang. Iya. Pak Menhan saat itu Pak Prabowo ada, Pak Panglima, Iya. Kapolri dan beberapa menteri juga datang. Iya. Karena mereka ingin melihat titik nolnya nanti dari mana. Betul, benar. Makanya kita siapin tempat untuk berdirinya teropong. Iya. Ya, Nah, teropong itu yang melihat titik nol. Ada momen foto paling terkenal sampai sekarang Pak Jokowi dan Pak Isran berdiri Iya. satu bareng gitu kan yang Iya. menentukan titik nol itu ya. Iya, itu. Berarti itu momen itu tuh. Itu. Wow. Dan saya pribadi waktu itu ngerasa event tuh gagal. Kok bisa? Karena salahnya banyak banget yo. Oke. Sampai detik akhir pun presiden mau datang pun tuh masih banyak kekurangan yang harus lengkapin dan aku nggak bisa gitu. Oke. Jadi begitu selesai acara presiden balik keliling tuh minta maaf, Oke. keliling minta maaf ke semua pihak gitu. Berapa hari setelah itu saya dipanggil lagi buat evaluasi. Versiku itu gagal ya, tapi versi mereka untuk IO lokal itu udah bagus. Oke. Dan cerita ini terdengar langsung ke istana juga dan kementerian PUPR waktu itu. Dan kita dicoba lagi sebulan setelah acara itu. Dicoba lagi di Banjarmasin.
kalau teman-teman tahu, kalau Rio tahu, jembatan Seilalak itu kita yang bantu peresmiannya. Oke. Ya itu PUPR juga tuh projectnya. Iya, di Iya. situ. Nah, karena ada pengalaman yang kemarin di jembatan di Tol Tol Balsam. Balsam, jadi di jembatan Seilalak kita udah almost perfect lah Oke. gitu. Itu 2019 ya? Iya ya, seingat saya 2019 itu. Tol Balsam itu ya. Saya lupa sih Iya, persisnya. itu 2019. Kisaran itu ya. Hmm. Itu. Akhirnya along the way, aku agak sedikit jump in lah ya, skip sedikit gitu. Lexa, as we know, one of the, ya kalau bisa salah satu kepercayaan event organizer di pemerintahan pusat gitu kan. Ya, di mana-mana sekarang. Di Jawa Barat, di Sumatera, di Riau saya lihat. Ya. Sulawesi udah nggak? Papua sudah nggak sih? Udah. Wow. Gitu. Jadi sudah se-Indonesia gitu. To maintain that level apa yang dilakukan seorang Adam Dustin dan tim? Karena menurut saya nggak banyak yang bisa berada di level itu selama ya 5 tahun ya, hampir jalan 6 tahun gitu. Banyak juga yang saya kenal pengusaha-pengusaha di Jakarta gitu, ya beberapa tahun pegang kementerian, habis itu fall out juga gitu. Yang dilakukan hampir 6 tahun ini apa gitu? Jadi saya tuh selalu percaya kalau kita punya niatan yang baik ya dan melakukan hal-hal yang terbaik di setiap langkah kita ya, insya Allah kebaikan juga tuh yang datang. Oke. Gitu. Jadi saya tuh banyak juga dapat orderan event yang saya nggak sangka-sangka. Kayak contoh tuh ya, saya dapat orderan event launching Taman Mini Indonesia yang baru. Wah itu tuh menurut saya luar biasa tuh. Launching Taman Mini yang bersejarah gitu ya. Terus bisa jadi part of sejarahnya gitu. Terus HUT RI kayak gitu. Banyak hal yang saya nggak kebayang itu kewujud gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana saya maintenance-nya itu, sebenarnya tuh balik lagi ke saya yang dulu juga. Nggak ada hal yang spesial juga. Tetap jadi orang baik yang selalu melakukan hal-hal yang terbaik di setiap langkahnya. Gitu. Jadi saya tuh selalu percaya jadi pengusaha itu harus berpikir sempurna. Dalam artian tuh kita buat planning itu yang sebagus-bagusnya. Gitu. Kalau bisa nggak ada celah waktu buat planning. Gitu. Terus bersikap sederhana. Sederhana itu kita nggak jumawa, walaupun sudah sering kita melakukan hal itu, kita tetap melakukan evaluasi, persiapan yang baik dan sebagainya, tidak sombong lah, gitu. Terus mau belajar ya, karena perubahan itu kan terus ada setiap waktunya. Benar. Dan terakhir ya kita harus terus lakukan hal-hal yang luar biasa dalam bertindak. Istilahnya anak zaman sekarang tuh low key aja lah, tetap low key gitu ya kali ya. Saya sih minjem juga sama adik saya. Saya juga nggak paham sebenarnya. Nah, di momen seperti ini gitu, kita tahu kondisi ekonomi lagi mungkin ya bagi beberapa orang tuh nggak enak gitu ya, tidak menentu gitu. Bisnis yang dijalanin Adam kondisinya gimana? Apa masih hold dulu atau perlu adaptasi, adjustment dan lain-lain? Karena aku lihat ada beberapa lini bisnis juga kan yang kemudian dikembangkan gitu ya. Itu gimana tuh strateginya? Kalau kita sebagai pebisnis ya, kita sebagai pebisnis itu ngalamin hal kayak gini tuh biasa harusnya. Ya, benar. Karena pebisnis tuh nggak selamanya akan baik-baik aja gitu. Pasti ada fase di mana kita akan turun. Ada fase di mana kita stagnan, ada fase di mana kita growing. Di saat ini kalau di permainan basket gitu kita lagi di level bertahan. Gitu. Karena memang udah kita tahu ya, sudah setahunan lebih ini Indonesia mengalami deflasi. Daya beli kita menurun. Betul. Gitu kan. Jadi kalau saya boleh sharing ke teman-teman, ini waktunya bertahan. Kita yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita melihat keuangan. Mana-mana yang bisa kita efisiensikan secara keuangan itu kita efisiensikan. Kedua, secara bisnis kita akan lihat market size. Market size mana yang bisa kita ambil nih di kondisi seperti ini. Kayak gitu.
Tapi bukan berarti main bisnis kita tinggalin, enggak. Main bisnis kita tetap bertahan Oke. gitu. Karena pasti akan ada orderan kok. Ya. Memang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya Ya. gitu. Tapi juga nantinya ada momentum di mana akan naik juga kok. Betul. Gitu. Namanya di bisnis pasti ada lah siklus kayak gini. Betul. Yang penting jangan pernah nyerah. Ya. Dan terus berpikir positif dan bertindak kreatif ya. Benar. Gitu. Ya karena kan HIPMI pengusaha pejuang ya. Iya, pejuang betul. pengusaha gitu kan. Seberapa penting sih inovasi dalam bisnis bagi seorang pengusaha? Kalau untuk dunia digital saat ini itu sudah harga mati sih. Oke. Inovasi. Karena perubahan itu bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan weekly itu berubah tuh. Perubahan itu. Oke. Gitu. Iya karena apalagi ditambah ekspansi market China Betul. yang makin gila-gilaan sekarang gitu kan Ha-ha. di industri lokal kita gitu ya. Betul. Kita nggak tahu suatu saat seberapa cepat ini penetrasinya ke dalam market kita gitu Iya, kan. ha-ha. Ini aja udah luar biasa karena otomotif sekarang makin gila mereka gitu kan. Eropa bisa jadi kalah dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira ada nggak harapan buat kita pengusaha di Balikpapan atau di Kaltim gitu untuk development bukan hanya dari sisi sumber daya alam ya, tapi dari sisi ekonomi kreatif, sumber daya manusianya gitu. Karena apa yang dia jalankan Adam tuh one of a kind menurutku. Ya kita lihat ketum-ketum HIPMI kita, mostly kan kerjanya di situ ya, konstruksi, bidang SDA gitu. Iya. Tapi Adam ekonomi kreatif gitu. Iya. Gitu. Itu menurutku gambaran harapan sih. Itu hope gitu. Ya alhamdulillah ya. Untuk ekonomi kreatif kita gitu. Nah, untuk scale up di level supaya bareng-bareng nih naikinnya, apa yang perlu kita kerjakan? Ada satu kata-kata yang terus saya pegang jadi prinsip saya sampai saat ini. Itu kata-kata Steve Jobs. Stay foolish, stay hungry. Oke. Menurut saya itu prinsip yang bagus buat kita saat ini. Stay foolish tuh terus merasa bodoh sehingga kita terus belajar. Oke. Gitu. Stay hungry itu kita terus merasa lapar sehingga kita tidak merasa pencapaian kita itu sebuah akhir. Sehingga kita terus tingkatkan kemampuan kita agar terus pencapaian naik dan naik dan naik. Betul. Tapi catatan dari saya atau pesan dari saya, saat pendapatan atau tingkatan bisnis kita semakin meningkat, kewajiban atau tanggung jawab sosial kita juga harus meningkat untuk berbagi. Siap. Benar. Untuk sesama. Benar. Gitu. Insya Allah lah kalau kita mau berbagi untuk sesama, even itu cuma ilmu ya. Iya. Insya Allah bisnis kita juga akan bertumbuh. Benar. Gitu. Benar sih. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah puas akan sebuah pencapaian. Gitu. Dan kolaborasi kali ya. Betul. Apalagi aircraft itu kan penting banget di situ kan. Ya. Lintas disiplin itu. Seperti yang kita lakukan hari ini lah gitu. Betul. Ya. Kolaborasi. Saya juga nggak nyangka gitu tiba-tiba WhatsApp pagi-pagi wah. Ini keberuntungan dan momen yang pas juga tadi seperti yang Adam bilang gitu ya. Ini momennya pas gitu. Ya, saya ngambil kesempatan aja gitu. Walaupun kita masih grinding juga gitu ya. Udah keren kok ini. Thank you. Ya masih perlu improvement lah. Iya, bareng-bareng ya. Amin. Mohon supportnya. Siap. Ini mungkin closing statement kali ya buat Adam Dasin. Nanti kalau misalnya aku terbuka lebar buat ketua untuk one day mungkin bikin program atau apapun soal ekonomi dan entrepreneurship, kita dengan senang hati sih karena itu memang salah satu narasi kita. Kita pengen ngehadirin 100.000 pengusaha muda gitu. Keren. Muncul di sini gitu. Ternyata banyak. Kalau kita cari-cari ada. Iya. Kayak Torani tuh udah dipegang generasi kedua. Iya. 24 tahun. Aku udah nonton itu. Wah. Ternyata banyak pengusaha muda kita yang gak masuk radar. Ada aja gitu. Betul. Dari Balikpapan, dari Kaltim gitu yang keren-keren ternyata. Ya siapa tahu kita bisa development lah nanti. Nah tapi untuk closing statement gitu. Buat generasi muda yang mau mulai bisnis. To be look up Adam Dustin gitu. Apa yang harus dimulai gitu. Dan harus dilakukan untuk bisa memulainya gitu. Oke. Jadi seperti saya ceritain tadi di awal, si Adam ini
lahir bukan dari keluarga yang kaya ataupun mapan. Oke. Saya lahir dari keluarga sederhana yang rumahnya pun berlantaikan tanah gitu. Tapi saya berproses. Saya berproses dan saya percaya bahwa mimpi besar itu juga bisa bermulai dari kehidupan yang sederhana Benar. gitu. Dengan hati yang terus ingin belajar, terus ingin berkembang, insya Allah kita akan terus bertumbuh. Betul. Gitu. Dan buat teman-teman, jangan tunggu mapan dulu baru mau berusaha. Jangan tunggu sempurna dulu baru mau melangkah. Gitu. Karena saya percaya mimpi yang besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Benar. Dan lakukanlah hal yang terbaik yang kalian bisa. Jadilah versi terbaik yang kalian bisa. Betul, Gitu. betul. Siap. Itu dia teman-teman. Adam Dustin, thank you Ya, atas thank waktunya. you, ya. Senang sekali bisa ngobrol hari ini. Kalau mau follow IG-nya Ketua Adam bisa di @adamdustin dari Balikpapan. Atau kalau misalnya nanti ada pengusaha-pengusaha yang mau join HIPMI bisa langsung kontak admin IG HIPMI Balikpapan kali ya. Iya, Biar bisa. kita bisa berjejaring, Iya. berkolaborasi kayak hari ini gitu kan. Dan siapa tahu semakin banyak networking, semakin banyak cuan gitu ya yang bisa dihasilkan. Betul. Thank you ya. Thank you Thank you Ketua. Rio atas dan waktunya. tim, thank you ya semua Siap. ya. Terima kasih.